2004, 2009 beliau pernah menjadi bupati juga. Berkat kepercayaan dari masyarakat Kabupaten Luwu, beliau terpilih kembali. Hebatnya beliau ini. Apa kabar Pak Bupati? Silahkan. Kabar Sehat-sehat ya? kabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih segar terus ini. Ya. Alhamdulillah. Beliau ini salah satu bupati yang saya kenal pada zaman-zaman dulu. Beliau ini adalah yang selalu terbuka informasinya dengan media-media. Jadi semua apa yang telah dikerjakan dan belum dikerjakan, dia akan munculkan di media dan tanpa ragu dengan beberapa stakeholder yang bekerja, yang mendampingi beliau. Di sini di 2019 sampai saat ini apa visi dari Bapak Bupati untuk pencapaian 5 tahun ke depan ini? Silakan Bapak Bupati. Baik, terima kasih Bung Salim. Adapun visi pemerintah Kabupaten Luwu untuk 2019 hingga 2024 adalah Luwu yang maju, mandiri, sejahtera, bernuansa religius. Ya. Visi ini adalah visi yang sejak saya bupati pertama sampai hari ini. Jadi visi yang berkelanjutan, istilahnya. Jadi prioritas pencapaian prioritas visi misi ini apa yang diprioritaskan ini Pak Bupati? Tentu prioritas utama kita adalah pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan itu khusus di infrastruktur. Ya. Alhamdulillah kalau jalan-jalan di Luwu ini sudah di atas 60-70% itu sudah teraspal. Alhamdulillah. Saya melihat di sini ada dalam penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM ya. Seperti apa penerapan PPKM itu? Apa tanggapan Bapak terkait PPKM dan seperti apa penerapannya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Luwu ini? Baik, terima kasih. Terkait dengan PPKM, PPKM ini adalah sebuah aturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat yang sangat membantu pemerintah daerah dalam melakukan penanganan COVID. Dan alhamdulillah kalau kita di daerah ini dengan Prokopinda kita mulai dari Kapolresnya, Dandim, lalu kemudian Kejari dan semua stakeholder, dinas kesehatan dan lain sebagainya, bencana itu anytime itu dia turun ke lapangan. Hampir setiap hari kita melakukan sosialisasi dalam rangka menyelamatkan kehidupan masyarakat. Gitu. Ya. Dengan adanya PPKM ini apa program kerja yang telah dicanangkan pemerintah Kabupaten Luwu? Apakah itu terganggu Pak Bupati? Jadi sebenarnya tidak terganggu. Jadi PPKM ini tidak mengganggu aktivitas masyarakat karena kita memberikan rambu-rambu. Katakanlah di kantor ini itu tenaga kerja yang masuk itu kita bagi dua, 50-50% yang masuk setiap hari. Lalu kemudian kegiatan kemasyarakatan itu juga kita berikan waktu untuk bekerja. Pelaku ekonomi itu dibatasi waktunya dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya itu tetap mengacu pada prokes yang ada dan PPKM yang ada. Di sini melibatkan ada berapa stakeholder dan muspida juga Pak Bupati ya? Iya. Saya melihat begini, kita lihat di media sosial apa semuanya, ada beberapa pemerintahan yang sangat kaku dalam penerapan PPKM ini. Bagaimana Kabupaten Luwu sendiri melaksanakan ini sehingga masyarakat tidak dibuat risih,
tidak dibuat terganggu dengan karena kan ini musibah sebenarnya. Ya. Namun bagaimana pemerintah yang menjadi orang tua dari masyarakat ini menaungi atau dia membimbing masyarakatnya sehingga mereka paham dengan musibah ini dan juga dia harus sadar bahwa kematian yang mengancam mereka. Ya. Silakan Pak. Jadi kita punya masyarakat di Luwu ini itu santai-santai saja Pak. Oh, sadar. Tidak ada kelihatan tidak ada hal-hal yang sangat berpengaruh pada kehidupan mereka. Santai aja menerima anjuran pemerintah. Masyarakat Luwu ini masyarakat yang taat asas. Jadi apa yang dikatakan pemerintahnya, apalagi dengan pemerintah yang mereka pilih adalah kecintaan mereka. Ya. Jadi apa yang disampaikan mereka tunduk, dia laksanakan dengan baik. Ya, malah terkadang melakukan yang lebih daripada yang disampaikan. Wow. Luar biasa masyarakat Luwu ini Pak Bupati ya. Solusi-solusi yang diberikan pemerintah sendiri apa untuk masyarakatnya sehingga mereka patuh? Pasti adalah, tidak mungkin kucuk-kucuk langsung saya patuh gini. Mungkin dia sadar bahwa pemerintah khususnya Pak Bupati ini yang mengakodai Kabupaten Luwu ini merasa saya aman dengan Pak Bupati ini. Ya. Gimana Pak? Jadi solusinya itu adalah pendekatan persuasif. Pendekatan persuasif itu perlu. Kita tidak hanya melakukan perintah dan keluarkan edaran, tetapi sosialisasi dilakukan oleh petugas kesehatan, bencana, dan stakeholder lainnya, Pak Kapolres, Pak Dandim, itu turun melakukan pendekatan kepada masyarakat dan kita berikan contoh. Ya. Kita berikan contoh bahwa seperti ini adalah untuk kepentingan kita, kepentingan Bapak dan Ibu sendiri, sehingga harus diikuti. Dan dengan kata-kata seperti itu, mereka tidak ada beban. Sekali lagi, tidak ada beban kita. Nanti Bapak jalan lihat, itu tidak ada beban mereka. Dan alhamdulillah, Luwu ini kita belum pernah zona merah. Alhamdulillah. Belum pernah zona merah, paling tinggi kita zona kuning. Nah sekarang kembali pada zona kuning. Tapi alhamdulillah masyarakat kita santai aja Pak. Ya, karena gini, pada zaman pelantikan Pak Bupati, setelah itu terjadi COVID kan. Ya. Jadi Pak Bupati sudah mengetahui gimana alurnya nanti ya. Sektor apa saja yang sangat merasakan dengan dampaknya, walaupun Pak Bupati katakan tenang-tenang saja, tapi mungkin ada yang merasakan pemberlakuan PPKM ini. Kalau sektor yang paling merasakan dampaknya itu tentu pelaku ekonomi, pengusaha-pengusaha, rumah makan, termasuk di dalamnya, dan pelaku ekonomi lainnya, itu pasti ada rasanya. Ya. Jadi kita tahu bahwa banyak yang menggantungkan nasib di usaha UMKM di kota ini. Saya melihat di jalan-jalan dan beberapa rumah makan. Bagaimana nasib mereka dengan adanya PPKM serta peranan pemerintah? Hampir seperti pertanyaan awal, tapi bagaimana pemerintah membantu UMKM yang menggantungkan nasibnya di bisnis-bisnis yang kecil itu? Jadi UKM, pelaku ekonomi usaha kecil menengah itu lagi-lagi kembali bahwa dengan kondisi pandemi hari ini, itu juga mereka sadar, ya tentu terasa pendapatannya akan berkurang, tetapi tidak terlalu anjlok banget. Artinya untuk hidup sehari-hari masih dalam kondisi sangat normal. Anak-anak biaya anak sekolahnya belum ada yang mengeluhkan seperti itu, alhamdulillah. Dan sekali lagi bahwa semua pelaku-pelaku ekonomi itu termasuk UMKM apa segala macam, mereka sadar bahwa ini adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Kita beralih sedikit ke berapa sebenarnya target PAD dan realisasinya
Gitu. Sektor apa yang paling menonjol di PAD-nya Pak Bupati ini? Kalau selama ini karena kita punya kabupaten ini adalah daerah pertanian, Iya. terdiri dari 3 dimensi, laut, darat, dan pegunungan, maka kontribusi PAD yang paling banyak itu dari pertanian. Pertanian. Hampir 80%. Target PAD kita tahun ini itu 120 miliar. Ya. Dan tahun ini 115 M dan target kita untuk tahun 2022 nanti itu 120 M. Oh. Alhamdulillah terrealisasi tidak pernah di bawah 80%. Sektor apa yang paling menonjol Pak Bupati? Yang paling menonjol itu tadi hasil pertanian. Hasil pertanian. Ya, hasil pertanian yang paling menonjol. Akan di Kabupaten Luwu ini selain sektor pertanian, pariwisata juga yang bagaimana kebijakan Pak Bupati dalam memaksimalkan potensi tersebut dalam rangka meningkatkan sehingga bernilai ekonomi, berdampak positif bagi pemerintah daerah sendiri dan masyarakatnya sendiri. Ya. Kalau terkait pariwisata di Luwu ini, kita jujur memang belum terlalu tinggi, Ya. tetapi alhamdulillah sudah beberapa titik pada setiap kecamatan. Hampir pada setiap kecamatan itu ada destinasi wisata. Memang belum seperti Tanah Toraja, Ya. tetapi insya Allah yang kita kejar adalah mudah-mudahan 1-2 tahun ke depan setelah jalanan tembus dari Toraja ke bandara Kabupaten Luwu itu bisa meningkatkan objek pariwisata di Kabupaten Luwu. Ya. Semakin menarik ini Pak Bupati. Pemirsa, banyak pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak Bupati. Namun kita akan jeda dulu setelah iklan pariwara berikut ini.
Masih bersama saya Bung Salim dalam Lensa Bung Salim. Masih didampingi oleh Bapak Bupati Luwu, Bapak Haji Basmin. Pak Bupati, saya sedikit mulai awal pertemuan tadi sebelum kita memulai wawancara ini, saya melihat ada kesegaran dan tidak ada beban yang saya lihat ini. Terbukti juga masyarakat masih meminta Pak Bupati menjadi mengenakhodai Kabupaten Luwu ini. Terbukti di 2004, 2009 masyarakat masih menginginkan bupati, sosok bupati seperti Pak Bupati ini. Apa sih resepnya ini, Pak? Kalau kita tanya tentang apa kerja-kerja kan akan capek. Sedikit masuk ke sini. Gimana Pak Bupati? Jadi emang kadang orang mengatakan jadi bupati itu susah. Ada kelihatan stres apa segala macam. Tapi bagi saya membawa amanah rakyat ini kita santai-santai aja Pak. Jangan dibawa. Tidak ada beban. Kaku ya dia dibawa beban. Nah, kadang ada beban karena ini pilkada. Ya. Ini pilkada. Saya melihat terkadang ada beban dan membuat para karyawan tidak happy itu kalau bupati yang terpilih itu menanamkan rasa benci dan rasa dendam politik dalam hatinya. Kalau saya tidak ya, ada. Betul. Itu kan pikir, gimana kalau... saya hati bersih-bersih aja. Tidak ada dendam, tidak ada... Tidak ada dusta di antara kita. Tidak ada dusta, Pak. Seperti lagu saja, Pak Bupati. Dan mereka ini saya ajak happy aja. Kamu happy bekerja, tupoksi kamu laksanakan dengan baik. Tidak perlu datang kepada saya. Ada hal-hal, saya tahu kinerja Anda. Tanpa ditanya ya? Tanpa saya tanya. Saya tahu apa yang kalian kerjakan. Saya tahu apa yang di hati Anda. Tapi kalian tidak tahu pasti apa yang di hati saya. Santai aja Pak. Betul. Santai. Nah para ASN yang berada di Kabupaten Luwu sudah ada statement daripada Pak Bupati bahwa tidak perlu mendatangi Pak Bupati dengan bagaimana. Yang penting kerja. Dia tidak pernah melihat pihak dari mana, tadinya pihak dari mana. Intinya kerja membangun Kabupaten Luwu. Gimana Pak Bupati ya? Ya. Cocok itu yang saya anukan ya. Anjuran Bapak Presiden kita kan kerja. Nah itu yang kita amalkan ke bawah. Ya. Kalian kerja. Ya. Kalau kerjanya bagus, pasti karirnya bagus. Kan intinya Pak. Itu membuat awet muda juga ya. Iya. Tapi saya dengar Pak Bupati ini kalau lagi stres ada lagu-lagu yang sering dinyanyikan. Selalu diwacana dengan lagu. Saya dapat bocoran pada saat saya nginap, saya turunkan alat musik, saya disangka pemain musik. Ya, untuk apa? Saya bilang, kami kalau stresnya, oh Pak Bupati di sini juga gitu suka. Wah betul-betul jiwa muda pemirsa. Oke. Kembali lagi persiapan infrastruktur ya. Itu tadi terlalu singkat dan tidak ada kan singkat padat, tapi masih sedikit langsung saya potong. Begini, yang ketertarikan saya yang kayak kopi atau apa saja yang infrastruktur apa, bagaimana persiapan pemerintah Kabupaten Luwu khususnya Pak Bupati yang menakoda ini, bagaimana memerintahkan kepada bawahan-bawahannya atau stakeholder yang ada ya gitu. Iya. Jadi seperti bahwa kita ingin mewujudkan Luwu yang maju mandiri. Nah, tentu prioritas yang paling utama di situ adalah infrastruktur. Ya. Terkhusus jalanan. Ya. Sekarang ini kita ada ringan beban Pak dalam membangun infrastruktur karena kan jalanan ini kan terbagi 3. Betul. Ada milik nasional, ada provinsi, ada milik kabupaten, sekarang ada milik desa. Dan dana desa juga sudah ada. Bundes ya, kayak Bundes. Dana desa Pak. Oh dana desa. Dana desa yang kadang kelola oleh Bundes. Nah, jadi dengan pembagian kewenangan ini kita enak desa, kita sampaikan desa ini tugasnya kabupaten. Jadi
dana-dana yang ada sama kita itu fokus ke jalan kabupaten, dan alhamdulillah kembali ke situ tadi Pak, untuk jalan-jalan kabupaten kita sudah sekitar di atas 70% dan sudah hampir terpenuhi lah. Tapi target sampai akhir jabatan Pak Bupati, sebelum akhir jabatan pasti sudah terrealisasi semuanya, insya Allah ya. Saya pikir setiap manusia itu selalu menuntut nilai plus. Ya, jadi mudah-mudahan setelah habis masa jabatan ini masyarakat sangat puas, bukan puas, tetapi sangat puas dengan hasil karya saya sebagai top leader bersama dengan tentu dinas OPD yang bersangkutan. Kan sebentar lagi Idul Adha ya, tanggal 20. Iya. Itu saya melihat bagaimana semua daerah-daerah itu mempersiapkan bagaimana PPKM. Kita kembali ke PPKM ya. Bagaimana pemerintah Kabupaten Luwu sendiri mempersiapkan sehingga apa yang menjadi prokes bisa diterapkan juga oleh, apakah bagaimana tetap dilakukan sholat di masjid atau di lapangan, atau gimana himbauan-himbauannya? Insya Allah Pak, insya Allah dalam kaitan dengan menghadapi Idul Adha ini, yang pertama bahwa kita sudah beberapa kali mengirim surat sampai ke desa-desa dan tokoh-tokoh agama terkait dengan prokes. Kemudian khusus untuk lebaran Idul Adha-nya itu kalau saya tidak salah kemarin rapat tim dan keputusannya yang kita boleh melaksanakan Idul Adha tapi dilaksanakan di semua masjid. Semua masjid ya. Semua masjid Pak. Jadi tidak berkumpul di lapangan. Oh, tidak berkumpul di lapangan. Tidak di lapangan, tapi di masjid masing-masing dengan memperketat prokesnya. Insya Allah khutbahnya seragam. Alhamdulillah. Ya, khutbahnya seragam. Begini, semua daerah akan bekerja keras dalam meningkatkan atau mengembalikan pembangunan atau membangkitkan pembangunan ekonomi di daerah masing-masing. Seperti apa program strategis pemerintah di Kabupaten Luwu dalam meningkatkan ekonomi, baik itu saat pandemi maupun setelah berakhirnya, walaupun kita tidak tahu kapan Om Covid ini akan pulang kampung, gitu. Jadi tentu yang paling utama adalah keterlibatan pemerintah. Berpikir secara teoritis dan praktis dalam rangka membantu pemulihan ekonomi itu. Seperti sekarang ini kan ada istilah PEN, ya. PEN itu apa itu PEN? Pemulihan Ekonomi Nasional. Itu yang kita sekarang pedomani di sini, dan kita telah beberapa kegiatan melibatkan masyarakat. Kita ada pusat kegiatan Pak, namanya Barambing. Di situ kita undang masyarakat melalui dinas terkait, itu diberikan penyuluhan-penyuluhan, spirit dan motivasi agar mereka tidak jenuh dan tidak merasa khawatir untuk kehabisan pekerjaan. Seperti itu. Di dalam pemerintah Kabupaten Luwu ini kadang di beberapa daerah ada tertutup informasi itu. Saya melihat ini Pak Bupati menerapkan sistem keterbukaan informasi, sehingga apa yang dari awal yang saya katakan, Pak Bupati ini sama kepala-kepalanya, kepala dinas itu keterbukaan informasi, sehingga apa yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Luwu ini selalu terekspos keluar, dan itu hampir semua media mengatakan Pak Bupati ini orang yang
smile dengan orang media. Bisa mungkin kasih resep-resep mungkin bocoran buat kepala daerah lain atau bagaimana sehingga karena gini, ada orang mengatakan informasi itu sangat pelit. Karena apa? Takutnya di ini. Tapi kalau tidak keterbukaan informasi lah yang kita anukan. Karena kalau akan media akan liar cara memberikan informasi. Kalau kita apapun itu dengan sampaikan bahwa ini pasti media juga tidak akan membabi buta. Sehingga kepala media itu masing-masing kepala media berbeda-beda. Kalau terbuka pasti akan gitu. Silahkan mungkin kasih bocoran-bocoran lah Pak Bupati. Jadi yang perlu dipahami bahwa keberhasilan itu tidak akan mungkin tercapai dengan bekerja sendiri. Ya. Satu, yang kedua, yang kita tanamkan bahwa media itu kekuatan utama kita dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan apa yang kita kerjakan hari ini. Ya. Jangan kita yang turun berteriak. Ya. Karena itu komunikasi dengan media itu harus intens. Kita pelihara dengan baik, satu pintu, satu keluarga dengan baik. Ya. Di sini media tidak ada soal, Pak. Media-media di sini enak ketemu di mana, dan sudah saya kasih tahu kepala dinasnya, saya tidak mau ada media yang merasa kalian tidak layani dengan baik. Ya. Karena itu adalah kekuatan utama kita dalam menyebarkan informasi tentang apa yang kita kerjakan. Ya. Sekaligus mengedukasi ya. Mengedukasi. Begitu. Aduh pemirsa 55 TV. Seru, semakin seru bersama dengan orang cerdas yang smart. Betul-betul saya harus berguru dengan beliau. Ilmu saya masih sangat rendah kalau dengan beliau. Pertama saya agak kaku dengan beliau karena dengan segudang pengalaman gimana saya mau tanya beliau. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, setelah iklan pariwara ini kita akan kembali. Halo, masih bersama saya Bung Salim dalam Lensa Bung Salim. Masih setia Bapak Bupati bersama saya. Masih ada beberapa pertanyaan, namun waktu ya Pak Bupati ya. Di sini saya lihat ada beberapa di zaman pandemi ini pasti ada beberapa program yang tidak terlaksanakan karena adanya ini. Apakah program itu akan dilaksanakan atau dirubah karena melihat sistem atau cara kerja yang berbeda saat
adanya musibah pandemi ini, COVID-19 ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Bung Salim. Jadi kan kembali lagi saya katakan, alhamdulillah petugas kita yang menangani COVID di Kabupaten Luwu ini saya melihat kinerjanya cukup bagus. Nah, kita kan ada program nasional tentang refokusin anggaran 20%. Ya. Nah, refokusin anggaran 20% itu kita sudah lakukan, dan itu kita sudah bikinkan program sampai ke tingkat pedesaan. Wow. Sudah. Jadi kita sudah sampai ke tingkat pedesaan. Saya standby di tempat 1 kali 24 jam. Menunggu laporan dari Kapolres sebagai ketua harian gugus dan Kadis Kesehatan, Direktur Rumah Sakit, Bencana, itu saya tunggu di tempat Pak. Jadi saya kalau pulang dari kantor ini, itu berkantor di rumah. Oh, 24 jam ya. 24 jam. Saya tunggu laporan, terbuka pintu, dan alhamdulillah selama proses penanganan pandemi ini tidak ada keluhan yang berarti terkait dengan tugas-tugas mereka di lapangan. Seperti itu Pak. Saya melihat hubungan antara Muspida, Bupati sendiri, Kapolres, Dandim, Kejaksaan, dan DPR sangat harmonis. Ya. Apa resepnya ini Pak Bupati? Ini jarang loh, apalagi dengan kan biasa Bupati dan Wakil Bupati juga kurang harmonis. Saya lihat bagus, betul-betul sangat ini. Gimana ini resepnya Pak Bupati? Apa karena 2 kali mimpin sehingga, atau gimana resep-resep yang perlu saya tahu lah. Iya. Bupati lain atau kepala daerah lain perlu tahu ini gimana resep-resep yang dilaksanakan oleh Bapak Bupati Luwu ini. Jadi resep utamanya itu Pak Bung Salim adalah keterbukaan. Keterbukaan dan saling memahami. Itu intinya. Oh gitu. Yang kedua, landasannya adalah jangan ada egois di dalam diri secara Masing-masing pribadi, di tugas-tugasnya. Ya, saya selalu menyampaikan Pak, saya kalau diundang DPR rapat, saya santai aja. Saya gunakan filosofi, kalau barang itu bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Ya. Kita pakai apa itu motonya Pegadaian. Ya. Ya kan? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi kita happy aja Pak. Saya ada pembahasan di DPR, ketawa-ketawa aja, tidak pernah susah. Tidak saling serang menyerang, kita santai aja. Ya Pak, saya lagi-lagi intinya adalah saya membawa diri saya sebagai orang tua dari mereka-mereka, kakak dari mereka-mereka. Betul-betul ya. Sangat. Saya sangat dapat ilmu lagi. Jadi kalau saya wawancara beberapa bupati atau wali kota atau gubernur sekalipun, pasti saya akan pertanyakan karena sangat adem, sangat tenang saya. Saya tadinya agak gimana Pak Bupati ini, ternyata aduh saya harus banyak pemirsa dengan Pak Bupati. Terima kasih Pak Bung Salim. Iya, karena saya melihat Pak Bupati ini sangat satu keterbukaan itu, dan tidak perlu saling mengambil posisinya masing-masing kerja ya, tidak usah saling ini, dan dengan kerja apa adanya. Himbauannya Pak, saran atau kepada seluruh masyarakat dan seluruh Indonesia atau bahkan dunia, bagaimana di zaman ini? Silakan Pak Man. Saya pikir saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, mari kita menjaga kesehatan kita dengan baik, khususnya dalam menghadapi COVID ini, dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini adalah ujian dunia, bukan ujian Indonesia tapi ujian dunia. Nah, kita berdoa
mudah-mudahan penyakit ini cepat menghilang di permukaan bumi yang kita cintai ini, sehingga kita kembali melaksanakan aktivitas kita seperti semula. Saya ini Pak sudah hampir 2 tahun tidak injak Jakarta. karena kini ini ya karena COVID ini. Iya. Makassar pun juga itu jarang saya injak Pak, karena saya memberi contoh betul-betul kepada seluruh masyarakat, khususnya para pejabat-pejabat yang ada. Kan ada sekarang via Zoom ya, bekerja melalui Zoom. Iya. Sedikit lagi sebelum kita closing, sebenarnya closing statement sih, tapi ada yang sambil Pak Bupati ini ada sini. Kan jarak antara Makassar, Bandara Makassar, orang kalau dari luar, orang berpikir jauh sekali, sampai 15 jam. Tapi kan sekarang transportasi udara itu sudah, jadi mungkin disampaikan kepada calon investor atau orang-orang warga lain yang mau ikut atau mau melihat kota Kabupaten Luwu ini, kan sekarang sudah ada penerbangan. Kira-kira gimana Pak? Penerbangan tiap hari ya? Tiap hari Pak, tiap hari. Saya menghimbau Kabupaten Luwu ini terbuka untuk semua orang. Terbuka untuk para investor. Kita ada wilayah 3 wilayah. Bahkan untuk wilayah pengembangan wisata ada 3 Pak. Lantimojong, Basteng dan Basteng Utara. Itu yang saya bilang tadi. Kalau tahun depan jalanan sudah tembus dari Toraja ke Luwu ini, insya Allah pengembangan objek wisata di Luwu akan semakin meningkat. Tetapi yang tak kalah pentingnya itu adalah hasil bumi di 3 kecamatan itu, bumi kopi. Kopi itu, kalau kopi Luwu ini sebenarnya kualitas terbaik. Iya Pak, kopi Luwu dan banyak. Kita ada 3 gunung itu. Ada 1 kecamatan itu sekitar 500 hektar kebun kopi, dan kecamatan itu kita sudah canangkan sebagai kecamatan agrowisata. Sudah dicanangkan oleh Bapak PLT Gubernur kemarin, sekitar 1-2 bulan yang lalu. Ya pemirsa, sebenarnya saya tidak cukup waktu dengan menanya-nanya, harus 1 hari 1 malam, 24 jam. Dengan beliau saya nyaman. Cuman waktu yang harus memisahkan kita. Tapi di lain waktu apakah saya bisa berkunjung kembali? Karena saya, terima kasih dengan bersama tim ini. Kita berterima kasih kepada Bapak Bupati dan kepala-kepala dinas dan seluruh stakeholder, ASN, masyarakat Luwu menerima kami dengan baik. Dan saya masih banyak pertanyaan, masih beberapa pertanyaan menggelitik, namun waktu karena Pak Bupati harus kerja, saya juga masih harus ada beberapa. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Bupati bersama seluruh jajarannya telah menerima kami. Baik, Bung Salim sukses. Amin. Sukses 55 TV ya. Iya, 55 TV. 55 TV sukses selalu. Insya Allah kapan Bung Salim mau datang, kami siap terima. Kapan saja Pak, boleh. Makasih Pak. Nah pemirsa, demikianlah wawancara eksklusif ini dengan Bapak Bupati Kabupaten Luwu, Bapak Dr. Andes Haji Basmi Matayang MPD. Beliau sangat 2 jempol lah. Di lain kesempatan kita akan ketemu dengan dengan episode yang lain, dengan isu-isu yang lain. Saya Salim Jatimama mengucapkan bersama tim, mengucapkan selamat pagi dan sukses. Salam Indonesia. Salam Indonesia.